Saudara Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia atau AMTI merasa besaran kenaikan tarif cukai rokok rata-rata 12% tahun depan menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi industri. Apalagi AMTI hanya punya waktu sekitar 2 pekan untuk menyesuaikan dengan tarif cukai yang baru. Meski demikian, AMTI menghargai keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok per Januari 2022 mendatang. Besaran angka rata-rata terimbang itu 12% sudah barang tentu menjadi PR yang besar di industri karena tahun depan juga masih merupakan tahun pemulihan ekonomi. Dan yang ditambah lagi secara teknis kami hanya mendapat waktu sekitar 2 pekan untuk menyesuaikan tarif tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin menjabarkan skema tarif cukai rokok baru bergantung kepada golongan. Untuk golongan sigaret kretek mesin, tarif cukai naik antara 12,1 hingga 14,3%. Sementara sigaret putih mesin kenaikan tarif cukai berkisar 12,4 hingga 14,4%. Sedangkan untuk sigaret kretek tangan, tarif cukai naik antara 2,5 hingga 4,5%. Lalu apa sebenarnya urgensi pemerintah kembali menaikkan tarif cukai rokok saat kita masih dalam fase pemulihan ekonomi akibat pandemi? Bergabung bersama Kompas TV sudah ada Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Selamat malam Pak Febrio. Selamat malam Mbak Disti, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat Pak Febrio. Pak Febrio, ini kan kita tahun depan masih ada upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Kemudian Kementerian Keuangan menaikkan tarif cukai rokok 12% tidak tanggung-tanggung. Sebenarnya apa alasan utamanya? Alasan pertama selalu adalah pengendalian konsumsi. Saat ini kita memang salah satu negara yang prevalensi rokoknya paling tinggi sedunia. Dan bahkan untuk prevalensi anak ini kita sangat tinggi. Antara umur 10 sampai 18 tahun, saat ini kita masih berada di sekitar 9 dari setiap 100 anak itu merokok. Ini yang kita sedang harus perhatikan. Saat ini kita sedang menghadapi masalah kesehatan. Dan saat ini kita sedang menghadapi pandemi. Justru adalah logika kesehatan harus kita kedepankan. Nah, ini yang harus kita turunkan dan ini sesuai dengan RPJMN 2024, target kita untuk prevalensi anak kita turunkan menjadi 8,7% di tahun 2024. Namun kita juga menyadari bahwa ini adalah kondisi yang tidak optimal, tetapi pertumbuhan ekonomi kita sudah positif, tahun depan juga pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik lagi, tentunya dalam kondisi kita terus menjaga risiko kesehatan. Tenaga kerja itu selalu kita perhatikan untuk sektor hasil tembakau ini. Makanya kita bedakan antara yang sigaret mesin yang diproduksi oleh mesin itu tenaga kerjanya sangat sedikit. Tetapi kalau yang namanya tangan, sigaret kretek tangan itu tenaga kerjanya memang sangat banyak. Makanya itu yang membuat kenapa struktur dari tarif yang kita perkenalkan tetap memang kita melihat juga tenaga kerja yang banyak tarifnya kita naikkannya sedikit. Oke. Di sisi lain kita juga memang harus mengawasi barang kena cukai ilegal ini. Nah, kita juga selalu perhatikan bagaimana mengendalikan rokok ilegalnya juga. Oke, jadi salah satu alasan utamanya kenapa kemudian pemerintah menaikkan tarif cukai rokok 12% ini untuk mengurangi konsumsi rokok terhadap anak. Targetnya penurunannya berapa persen untuk tahun depan, Pak Febrio? Saat ini, itu tadi angka yang saya sebutkan, 9% dari anak umur 10 sampai 18 tahun itu merokok. Itu terlalu tinggi dan itu salah satu yang paling tinggi di dunia.
Kita akan menurunkannya, targetnya sesuai dengan RPJMN menjadi 8,7 di tahun 2024. Nah, untuk ini kita perlu kenaikan tarif memang setiap tahun. Tahun ini kita kenaikannya cukup terbatas di 12%. Nah, tahun depan juga harus kita naikkan juga supaya kita terus bisa menuju ke target 8,7% dari anak yang 10 sampai 18 tahun itu. Isu ini bukan sesuatu yang sangat mudah. Kenapa? Karena rokok khususnya untuk hubungannya dengan anak, keluarga perokok itu memiliki anak stunting 5,5% lebih tinggi. Hmm. Peringkat stunting Indonesia itu terburuk kelima di dunia sekarang. Jadi ini bukan masalah yang sepele. Lalu kita kaitkan dengan COVID pun, setiap perokok itu berisiko 14 kali lebih tinggi terinfeksi COVID. Lalu kalau dia menderita COVID, maka setiap perokok itu 2,4 kali lebih berpotensi masuk ke dalam Oke. kategori. Jadi ini adalah isu kesehatan. Sementara dalam 2020, 2021 kita keluar sangat banyak sekali untuk COVID. 62 triliun. Ini per November 2021 untuk 2021 saja. Ini terus akan berjalan. Dan Oke. kita ingin supaya biaya kesehatan akibat merokok ini bisa kita batasi. Saat ini Mbak Adisti, misalnya untuk merokok ini saja, akibat merokok ini sekitar 17 sampai 27 triliun setahun biaya yang dikeluarkan oleh BPJS. Padahal kita mensubsidi BPJS itu hanya sebesar 48 triliun. Jadi sekitar 30% dari biaya BPJS kita itu yang kita subsidi itu dipakai untuk penyakit akibat rokok. Jadi ini memang kita harus kendalikan dari sekarang. Oke, itu kan kalau kita melihat dari kacamata tentang isu kesehatan. Nah, yang juga tidak bisa dipungkiri adalah estimasinya tenaga kerja di industri rokok dapat berkurang hampir 1.000 orang, Pak Febrio, gara-gara kenaikan tarif cukai rokok tahun depan. Tanggapan Anda? Jumlah pekerja di sektor rokok itu mulai dari yang kerja di pabrik, kerja di tembakau, kerja di secara langsung atau tidak langsung, itu terus menurun setiap tahun. Itu sesuatu yang memang kita harapkan terjadi. Kenapa? Memang arah dari kebijakan kita adalah mengendalikan konsumsi. Nah, untuk supaya transisinya itu tidak terlalu berat, maka kita selalu perkenalkan yang namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Itu kita berikan paling tidak untuk 2021 kemarin itu sekitar 3,5 triliun dan itu dibagikan ke daerah-daerah penghasil produk tembakau dan itu digunakan untuk apa? Macam-macam, terutama adalah untuk membuat adjustment-nya itu bisa lebih smooth, terutama adalah untuk kesehatan di daerah yang penghasil dari tembakau tersebut. Lalu kedua, kita juga berikan bantuan untuk UMKM. Jadi kalau misalnya dia bekerja, katakanlah dia ratusan ribu pekerja ini yang terkena dampak katakanlah sekitar 500-an orang tadi itu, dia diberikan bantuan untuk buka usaha. Jadi memang adjustment-nya itu, transisinya itu bisa smooth mungkin antara dia tadi bekerja di sektor pabrik tembakau, pabrik rokok, dia bisa sekarang buka usaha UMKM dan sebagainya. Jadi ini memang kita siapkan dengan sangat fleksibel. Saat ini kita berikan bantuan ini, sebenarnya bukan bantuan, ini adalah hak dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini adalah untuk daerah penghasil dari produk-produk hasil tembakau ini. Dan ini kita berikan bukan hanya untuk kesehatan, ini paling banyak kesehatan, lalu kedua adalah tadi untuk membantu petani dan juga untuk UMKM. Baik. Terutama kita berikan untuk pelatihan-pelatihan supaya mereka bisa beralih pekerjaan menjadi UMKM dan sebagainya. Tapi ini kita berikan fleksibilitas bagi daerah untuk menggunakannya, jadi tidak harus rigid sedemikian rupa. Oke, jadi kita nantikan kemudian tarif cukai rokok yang dinaikkan oleh pemerintah ini dapat menurunkan konsumsi rokok bagi anak usia dini. Terima kasih informasinya Bapak Febrio Kacaribus selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu, Pak. Sehat-sehat.